salam bahagia. Jangan lupa gua akan pertanyakan dia orang berdua di TikTok seperti apa untuk menarik konten ini ke YouTube-nya. Sehat. 112. Aku 12 pun pembunuh gitu. Saya juga bingung makanya. Ini taruh di mana, Bang? Jumpa kembali bersama gua di podcast yang part 3. Kali ini gua akan menampilkan seorang artis TikTok. Ya, namanya Irwan Saputra yang udah oke gitu di konten TikToknya. Tentunya dia sangat membantu sekali di dalam membantu channel YouTube Jadul Plus. Dan tidak asing lagi kita hadirkan ya si Culai Tebak yang udah top lah dia madah. Semoga rezekinya berlimpah. Amin. Kita dipastikan lain. Gua nggak panjang lama-lama, nggak panjang kata-kata. Tentunya salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa gua akan pertanyakan dia orang berdua di TikTok seperti apa untuk menarik konten ini ke YouTube-nya. Paham ya? Baik, Pak. Baik, ya, Sehat. 112. Aku 12 pun. Baca lain? Ya. Kita mas waktu mulu ya. Oh, iya. Tadi gimana tuh sama Bang Najir tuh? Gimana? Oh ya, sangat mengesankan. Iya. Mana kan pendatang baru ya gitu ya. Datang baru sehingga masuk di konten kita. Iya. Nyambung. Nyambung. Ibarat katanya nyambung Iya. gitu. Sama Bang Joya ya. Iya, langka itu kayak gitu. Langka. Bang Joy kan sebagai kamera siluman itu Iya. tumen-tumennya nyambung. Iya. Gitu. Tapi kedepannya lebih nanti lebih. Insya Allah. Iya. Nah saya sama namanya si Irwan nih, Iya. Irwan konten TikToknya namanya Irwan Saputra. Ini orangnya, iya gak? Iya. Ajib. Saya mau nanya sama Bang Irwan nih. Di samping ente memasarkan marketing, biasa marketing ya. Mungkin biasa di tempat lain itu beda. Saya bahasakan marketing beda. Memasarkan konten YouTube Jadul Plus ini yang baru bangun, gitu ya, yang baru bergerak. Itu seperti apa ketika ente diajak bermain dalam media ini yang bukan TikTok, yaitu YouTube, ditawarkan bermain dengan seorang produser. Pertama kali tanggapan ente dari itu seperti apa tuh? Tanggapan saya sih sebenarnya agak grogi gitu walaupun jadi pemainnya cuma tukang kebun ya. Gimana gitu ya. Kalau misalkan saya sebagai tukang kebun jadi pembunuh dua adik kecil itu kelihatannya kayaknya gimana gitu, kayak jam atau gimana. Oh iya. Ya, artinya di situ ketika ente mendapat peran itu sedikit agak bertentangan dengan ente gitu. Iya. Rasa kayak gimana gitu, rasa nggak enak gitu. Iya. Kayaknya kejam banget. Iya. Ya, itu memang salah satu bentuk seorang saudara membentuk seorang pemain gitu kan. Ya apapun itu kan cuma sekedar cerita. Iya, Ya, cerita. Tapi mau sekarang jiwa di sini merasa salah satu yang ekstrim, salah satu seorang membunuh gitu kan. Terus ketika memperankan itu gitu kan, dengan hadirnya dia yang anak kecil, dengan Kila yang anak kecil juga, ketika memperankan itu dituntut sama sutradara harus bisa berperan. Itu bagaimana itu? Saya kan bagus peran itu. Saya kan bagus peran itu bagaimana menetralisir yang tadinya ini kejam buat gua nggak terima. Gimana? Kalau menurut saya sih, misalkan kejam itu kan ya namanya kita bikin acting atau apa gitu kan, ya mau nggak mau lah cara gimana gitu, kejam nggak kejam lah. Ini peran. Iya, demi peran, walaupun perannya ya sebagai tukang kebun pembunuh gitu. Saya juga bingung makanya. Yang ada perannya seperti itu. Iya, tapi Masalah. ya, tapi sukses ya. Insya Allah sukses. Sukses. Sekarang saya tanya sama Bang Cula. Bang Cula lagi ketanya nih gitu kan. Dengan apa namanya, dengan tenarnya ente walaupun belum mempunyai pundi-pundi uang gitu kan. Adakah kepuasan tersendiri di Bang Culai, dan adakah merasa bosan untuk mengikuti konten ini yang memang notabene baru berdiri? Gimana Bang Culai? Kalau untuk bosan sih Bang Syakir tidak ada bosannya. Kalau saya memang seni di hobi, kita hobi di seni. Dan saya membuat kepuasan saya dikatakan tenar, orang pada nanya mulu, mobil ditaruh di mana Bang? Oh iya, kalau begitu kalau menurut saya, Bang itu mobil taruh buat tarangan ayam. Mereka orang udah pada ngeliat di konten saya. Ya di konten saya alhamdulillah di mana-mana. Saya jalan kemana orang bahkan ada yang beli lagi.
main HP sampai ditonton begini, sampai saya videoin itu bang, betul. yang saya kasih tahu abang. Setiap saya lewat ada musik-musik apa namanya, musik-musik, iya ciri-ciri musik kita di Jadul Plus. Nah, ini udah banyak kalangan yang udah pada ngelihat saya gitu. Secara tidak sadar berarti udah banyak yang kenal sama ente lah gitu. Alhamdulillah. Bahkan Bang Sakri kalau saya lewat, wah mau syuting kayaknya ini, udah pada nanya begitu. Mereka orang tahu kalau saya udah bawa tas tuh dianggap udah mau syuting gitu. Padahal belum tentu saya syuting. Apa kita mau ngoret, apa ngapain kita tahu. Gitu. Oke. Dengan kepuasan ente sendiri, dengan orang kenal ente gitu kan, baik kalangan anak-anak, baik kalangan ibu-ibu, baik remaja putra maupun putri gitu kan, dan bapak-bapak kan tua pun saya rasa suka sama ente dengan memperankan itu. Ada nggak kira-kira dengan berjalannya waktu sampai saat ini bahkan mengganggu aktivitas ente yang memang sebagai pencaharian pokok? Ketika dipanggil syuting, ada nggak sih suatu kendala ketika film itu deadline, dikejar target karena tuntutan pemirsa? Itu bagaimana memanage waktu, bisa syuting, bisa kerja juga, gimana tuh? Itu kita membagi waktunya di saat-saat kalau kita kerja sehari-hari nih, jam sekian pulang. Nah udah ditelepon sama sutradara harus syuting, kita datang. Cuma yang banyak kendalanya, terkadang kita udah datang, udah yang lain belum datang, ada halangan. Itu Bang Sakri, yang gimana ya, yang jadi lama untuk pembuatan cerita ini seperti itu, gitu. Contohnya misalnya nih, saya udah datang, bagaimana datang? Yang lain belum, gitu. Kalau bahkan dalam cerita itu harus ada 3 orang itu, yang satu nggak ada, kan bingung kalau orang lain diganti. Gitu Bang Sakri. Dengan adanya kondisi seperti itu kan, Bang Ira udah bisa memanage waktu di mana pokok kerja yang harus Anda lakukan karena untuk menutupi kebutuhan ekonomi di rumah gitu kan. Di sisi lain, Anda dituntut untuk berperan yang memang peran itu baru mulai besar seiring waktu di mana pemirsa udah kenal ente gitu kan. Nah, di situ apakah ente ada keraguan untuk konten yang akan maju atau atau ente yakin bahwasanya konten ini akan maju ke depannya? Di samping itu saya punya keyakinan, makanya keyakinan dalam arti apa? Soalnya kita udah berjalan lama ini, tanggung kalau kita berhenti di tengah jalan gitu. Mudah-mudahan insya Allah konten ini bangun ya viral gitu loh Bang Sakri gitu ya. Dan kita minta pemain-pemainnya biar pada sehat. Kita apapun seperti itu Mas. Nah, saya kembali kepada Bang Irwan, ketika ditawarkan sebuah konten YouTube gitu kan, yang beda notabene dengan TikTok gitu kan. Nah, sementara ente juga mempunyai tanggung jawab untuk diri ente mungkin bersama keluarga, ente kerja gitu kan, dengan pulang malam. Ini kan baru perdana ente main nih gitu kan. Ketika film itu deadline atau kerja target yang harus selesai besok gitu kan, finishingnya untuk pemirsa menyajikan sebuah film itu, ketika itu ente sebagai pemerannya dan harus memperankan itu, bagaimana tuh caranya bisa terjadi atau bisa dilaksanakan itu si film yang ente perankan? Ya saya sih karena saya sambil kerja, ya mungkin kalau misalkan saat dipanggil untuk berperan lagi itu jadi plus ya saya harus dapat waktu ambil waktu apa kan kalau sambil kerja itu kan saya pulang malam, mungkin kalau misalkan bisa ya 1 minggu saya usahakan main. Oh berarti itu sudah menjadi tekad ente bahwasanya gue bisa syuting 1 minggu gitu ya? Iya. Oke, saya mengerti gitu kan. Di samping itu juga gitu kan, kesemangatan ente di sini gitu kan, salah satu jiwa seni gitu kan, dibangkitkan lewat media apa aja, salah satu yang di TikTok dan di YouTube gitu kan. Nah ketika itu terjadi, sekarang sedang berjalan, apakah ente ada keraguan di sini atau semangatnya menambah? Kalau keraguan sih enggak, kayaknya mau semangat gitu buat bermain lagi untuk kembangin channel YouTube ini.
Terus ketika tadi kan di podcast kedua tuh saya tanyakan kepada Bang Yuga selaku tempat mediasi untuk mencari yang sifatnya live streaming, itu kan dia bukan rekayasa atau bukan sekedar skrip atau skenario yang dibuat sebagai cerita fiktif, tetapi ini bentuknya real, nyata, berhubungan dengan makhluk astral, karena judul kita konten ini konten komedi misteri. Nah, sebagai saudara kan mengambilnya itu konten misterinya yang memang live streaming itu mengandung resiko yang cukup besar. Ketika itu diperankan sama sutradara dimanapun tempatnya yang ekstrim, itu kira-kira mau harus mau walaupun ada resikonya ya. walaupun ada resiko. Oke, begitu aja karena memang sudah beberapa fact di sini podcast ini ketemu dengan kru dan aktor artis jadul, tentunya kayaknya saya cukup mengerti buat teman-teman semua. Jadi hebat lah kita semua untuk membangun channel ini dari part 1, part 2, part 3 di podcast ini. Harapan saya tidak akan maju tanpa ada tantangan. Kalau kita tidak ada tantangan di dalam part tidak akan maju. Harapan kita tantangan itu harus kita lawan karena adalah man of the fight. Manusia itu adalah sebagai pejuang. Man of the force, manusia itu adalah pekerja. Apapun bentuk pekerjaan, yang penting kita melihatnya itu dengan terbaik. Terus juga semua para konten-konten baru di YouTube jangan sungkan-sungkan untuk menginspirasi dari video edukasi ini akan bisa memotivasi dari diri sendiri dan juga teman-teman yang baru memulai konten YouTube-nya. Jadi jangan lupa tonton terus dari part 1, part 2, dan part 3. Tentunya banyak motivasi yang sekiranya mampu diterima, yang sekiranya klik diterima, silahkan tonton sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe and like di Jadul Plus. Tentunya film-film atau video vlog-vlog yang mengandung unsur edukasi, banyak inspirasi di sana dengan teman-teman saya di sini. Oke, gitu aja kira-kira ya. Oke, mari kita bersama dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita amalan-amalan yang wajib, amalan yang nafil di malam hari senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam bahagia buat kita semua dan buat pemirsa di sana. Jadul Plus. Oke.